Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramansyah Putra. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dengan NIM 2103401101055. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat naturalisasi bagi warga negara Indonesia serta kelebihan dan kekurangannya bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa pengertian dari naturalisasi. Naturalisasi juga bisa disebut dengan hak bagi warga asing apabila ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, dalam hal ini itu sudah diatur dalam Perundang-undangan Indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Nah, singkatnya berarti naturalisasi atau kewarganegaraan adalah suatu proses bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, contohnya mungkin yang pertama yang pertama yaitu mungkin menikah dengan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena mengajukan permohonan kepada negara. Nah, lalu yang paling terkenal ini saat ini adalah yang paling banyak kita lihat di Indonesia. Contohnya salah satunya adalah bagi pemain sepak bola yang terkenal ingin menjadi pemain sepak bola Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu syarat naturalisasi. Syarat-syarat naturalisasi itu ada beberapa menurut UUD nomor 12 tahun 2006, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada saat mengajukan suatu permohonan itu harus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat itu selama 5 tahun berturut-turut, atau juga bisa 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, maksudnya di sini adalah apabila warga negara asing, warga negara di luar Indonesia ingin menjadi warga negara Indonesia, maka setidaknya dia harus berada di Indonesia paling lama 5 tahun, singkatnya 5 tahun. Nah, apabila tidak bisa berada di Indonesia, maka setidaknya selama 10 tahun dia harus berpindah-pindah antara negara dia dan negara Indonesia. Nah, lalu yang kedua, syarat kedua yaitu sudah berusia 18 tahun. Dalam artian di sini adalah bukan anak-anak. Intinya dia sudah berada dalam usia dewasa. Lalu yang ketiga, dapat berbahasa Indonesia dengan baik serta benar dan juga mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud di sini adalah warga negara asing tersebut harus bisa dan lancar berbahasa Indonesia serta mengakui Undang-Undang 1945 yang sudah berlaku di Indonesia serta mematuhi segala aturannya. Lalu yang keempat, sehat jasmani serta rohani. Pastinya warga negara asing tersebut harus sehat, tidak gila, tidak sakit, atau tidak mengalami sakit keras dan lain-lain. Lalu yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana disebabkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau juga lebih. Maksudnya di sini adalah poin yang kelima di sini adalah warga negara asing tersebut tidak boleh dalam masa tindak pidana atau melakukan kriminalitas di Indonesia. Apalagi kalau di penjara itu sudah tidak boleh ya. Lalu yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Nah, yang paling penting di sini adalah warga negara asing tersebut tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda, atau dalam artian dia memiliki kewarganegaraan Indonesia lalu lain hal di luar negeri. Nah, itu nggak boleh. Setidaknya dia harus memilih salah satu, apakah Indonesia atau warga negara asalnya. Lalu yang ketujuh, memiliki pekerjaan dan atau juga berpenghasilan tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah warga negara asing tersebut setidaknya harus memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Kan mana mungkin apabila orang tersebut nganggur lalu ingin menjadi warga negara Indonesia, yang ada hanya merugikan bagi Indonesia. Lalu yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, yang paling penting proses dari terakhir ini, setiap orang asing ingin menjadi warga negara Indonesia pastinya harus melalui administrasi, dan dalam artian tersebut adalah membayar kas pada negara. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut saya kelebihan dari menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing pertama adalah pastinya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, di mana dia bangga mengakui bahwa dia warga negara Indonesia. Lalu yang kedua,
dia dapat menikah dengan warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, dia mendapat hak secara penuh apabila sudah menjadi warga Indonesia. Contohnya seperti bekerja di Indonesia, mendapatkan SIM, mendapatkan KTP, setelah itu intinya difasilitasi oleh negara tersebut. Lalu yang kelima, dia bisa melakukan segala proses administrasi, entah itu membeli tanah ataupun menjadi pejabat dan lain-lain dengan mudah dan tidak dipersulit oleh negara Indonesia karena dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan dari naturalisasi atau warga negaraan yang pertama pastinya dia secara langsung mengakui bahwa dia bukan dari luar negeri, melainkan sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, mau tidak mau apabila mungkin keluarganya tinggal di luar Indonesia, maka dia harus merelakan bahwa dia tinggal di Indonesia. Yang ketiga, segala sesuatu yang dia inginkan, contohnya seperti mungkin dia ingin dia ingin keluar negeri lagi. Nah, contohnya. Nah, kerugiannya adalah dia harus mengurusi visa, paspor dan lain-lain. Itu saja menurut saya kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Saya Ridwan Ramadhan Putra mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen karena sudah menjelaskan materi tentang ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman juga yang sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.